Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, bukan umat Nabi Muhammad. Man lam yarham saghirana, kalau dia tidak sayang kepada anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada di majelis ini umat Nabi Muhammad atau umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua anak-anakku sekalian saya sayangi, mudah-mudahan menjadi penerus dakwah di akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati sahibul fadilah, Fadilatul Ustaz Al-Mukarram Ustaz Slamet Ma'arif SAG MM. Mudah-mudahan beliau panjang umur, diberkahi hidupnya, dan kita mendapatkan berkah ilmunya. Para masyayikh al-kiram, al-ulama al-ajilla, matta'ana Allah bituli umurihim, nafa'ana Allah bihusni adabihim wa lutfihim. Asa yakuna hadzal liqa' liqa'an thayyiban mubarakan fih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama di sini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Tapi nanti kalau udah selesai acara, tolong pulang ke rumah. Jangan sampai nanti Pak Lurah melapor itu jamaah nggak pulang-pulang Pak Ustadz. Karena di rumah juga jihad. Ibu menjaga, merawat keluarga, itu juga sama seperti jihad para laki-laki. Maka perempuan juga mendapatkan pahala mujahid fi sabilillah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang duduk di atas pentas ada kursi, belum tentu lebih mulia daripada yang duduk di bawah. Karena yang paling mulia dalam pandangan Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum, Allah tidak melihat bentuk rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kamu yang bersih, yang takwa, yang ridha, yang qanaah. Mudah-mudahan hati kita bersih dari silap salah dan dosa. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa asyara, Nabi menunjuk kepada dadanya, takwa itu letaknya di sini. Mudah-mudahan dengan ngaji pagi ini menjelang siang ini kita semuanya yang menyampaikan dan yang mendengar sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kajian ini adalah, nanti selesai acara bisa foto di bawah tema, mengenal ulama di akhir zaman sebagai tauladan dan panutan dalam membangun NKRI. Ini Masya Allah, sepanjang saya tausiah di majelis Ustaz Slamet Ma'arif inilah yang paling NKRI, paling banyak benderanya. Tolong kameramen, nanti orang yang dengar ngomong apa itu Ustaz Somad, mana buktinya, ambil shoot nih gambar ya, dari mulai depan habis gelas-gelas ditusuk ya, sampai ke atas, sampai semua, sampai jamaahnya pun diwajibkan cuman 2 warna, jilbab merah dan jilbab putih. Ini beberapa ini pelangi-pelangi. Mudah-mudahan kita ini dengan selesai ngaji ini lebih mencintai negeri ini, mendoakan negeri ini, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sifat ulama banyak sekali dijelaskan Allah dalam Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi pada kesempatan ini yang dijelaskan Ustadz Abdul Somad ada 5. Catat, ingat, hafal baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS ujian akhir semester.
Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gelasnya gambar saya. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kebaya. Sudah lama saya tausiah, baru disinilah gelasnya gambar saya. Jadi hilang bahan ceramah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi salah satu sifat ulama yang perlu kita ikuti, kita panuti adalah takutnya hanya kepada Allah. Jadi kalau takut kepada penguasa, saya nggak ada ngomong begitu. Penguasa, orang kaya itu adalah hamba Allah. Maka takut kepada penguasa, takut kepada ulama, berarti dia lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena takutnya kepada hamba Allah. Kita ini takutnya kepada Allah. Siapa penguasa yang paling hebat di atas muka bumi? Namrud, 400 tahun berkuasa, bukan 4 periode, 400 tahun berkuasa. Sampai akhirnya dia berkata, apa kata Namrud? Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Orang kalau terlalu lama berkuasa, lama-lama ngaku Tuhan. Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Akhirnya Namrud mati. Penguasa mati. Rakyat jelata lebih cepat. Karena dia nggak punya uang untuk membayar dokter spesialis. Tidak ada nyawa di tangan dokter. Nyawa kuasa Allah SWT. Kalau Allah mau, orang yang berkuasa, orang yang punya harta mati. Lalu kenapa kita masih hidup hari ini? Kita hidup karena Allah sayang dengan kita, supaya kita bisa beramal soleh. Daftarkan anak Anda ke pesantren kami, akan lulus seluruh perguruan tinggi negeri. Untuk apa kalau tidak takut kepada Allah? Betul? Negeri ini tidak kekurangan sarjana, tidak kekurangan profesor doktor. Kita kekurangan orang yang takut pada Allah. Banyak di rumah sana orang yang takut, tapi bukan pada Allah. Takut sama siapa? Takut sama istrinya. Betul bu? Betul kata mereka. Bapak-bapak yang takut sama istri itu nanti waktu mati tidak kena azab kubur. Karena pas mau diazab sama malaikat di kubur, kata malaikat yang satu lagi, yang ini nggak usah kita azab karena sudah terlalu azab di rumah. Dari ketawanya terlihat ada kepuasan yang luar biasa. Takut kita hanya kepada Allah. Makanya khotib naik ke atas mimbar hari Jumat. Apa kata khotib? Wahai jamaah semuanya, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Untuk apa kita puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, supaya takut kepada Allah. Ibu yang sudah mengandung anak 9 bulan 10 hari. Mohon maaf, ibu waktu mengandung kemarin 9 bulan 10 hari? Alhamdulillah. Di tempat lain udah 4 bulan. Dikandung anak 9 bulan 10 hari, dilahirkan meregang nyawa, disusukan dengan tetes peluh keringat dan air mata. Didiklah dia menjadi anak yang takut pada Allah. Ini sekarang banyak ibu-ibu mendidik anaknya. Nah, bobo ya, bobo, awas hantu.
Akhirnya anaknya takut sama kuntilanak, takut sama nyiblorong, takut sama sundil bolong. Yang mendidik siapa? Ibunya hantu juga. Bapak cari makanan yang halal supaya anak kita takut sama Allah. Bapaknya takut kepada Allah, ibunya takut kepada Allah. Insya Allah lahirlah anak-anak yang akan menjadi calon ulama akhir zaman. Duduklah sama orang yang takut sama Allah. Kalau kamu duduk sama dia, imanmu bertambah. Pandanglah wajah orang yang takut sama Allah. Melihat wajahnya, engkau pun menjadi takut berbuat dosa. Itu kita bisa merasakannya. Tapi saya lihat jamaah kalau melihat saya, dia nggak takut sama Allah, dia malah ketawa. Itu buktinya ketawanya. Kita ini sedang berada di majlis zikir dan sholawat Sayyidul Awliya, Sayyidul Ayyam, pemimpin hari, Sayyidul Syuhur, pemimpin bulan, Sayyidul Awliya, pemimpinnya wali-wali Allah. Ustaz Somad katanya wali, saya salah satu dari wali murid. Itu anak saya di sekolah, tiap semester tanda tangan. Apa sifat wali Allah? Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah. Apa sifatnya? La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Dari mana datang rasa takut? Takut kepada masa depan, takut tidak bisa sekolah, setelah sekolah takut gak bisa kuliah, setelah kuliah takut gak bisa nikah, setelah nikah takut gak bisa punya anak, setelah punya anak takut gak bisa nikah lagi. Mereka sudah mulai marah. Kita ini takutnya hanya kepada Allah. Ibu kalau tahajud malam doakan supaya Ustadz Somad itu hanya takut kepada Allah. Ustadz diancam orang, mau dibunuh, mau dicaci maki, mau diracun, mau dilarang ceramah, nggak boleh ke sana, nggak boleh kemari. Ustadz nggak takut. Selama kita tidak jauh dari Allah, apa yang kita takutkan? Bersandar kepada pohon yang tinggi, pohon akan tumbang. Bersandar kepada harta, harta akan binasa. Bersandar kepada kuasa, kuasa akan sirna. Bersandar kepada suami akan dilarikan pelakor. Bersandar kepada istri, istri akan mati. Bersandar kepada anak, anak akan menikah. Perempuan punya suami, suami punya istri. Bersandarlah kepada Allah yang sayang kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bersandarlah kepada Allah yang tidak pernah mengecewakanmu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Al-hayatu fi dhilalil Qur'ani ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup bersama Allah nikmat. La ya'rifuha illa man dhaqaha. Yang tahu rasanya hanya orang yang pernah merasakannya. Betul? Siapa yang tahu rasa minuman saya itu? Hanya orang yang pernah merasakannya. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa bisakah saya menceritakan rasanya? Enggak bisa. Andai pun saya robah, mencoba merangkai kata untuk menceritakan rasa, rasa tak dapat diwakili oleh kata. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Bukan masalah airnya, tapi masalah gelasnya. Bukan masalah gelasnya, tapi minumnya di mana. Bukan masalah tempatnya, tapi minumnya dengan siapa. Kita bersama dengan Allah, bersama dengan istri di rumah. Ketika keluar, istrinya tinggal. Sebentar-bentar nelpon. Lagi di mana Mas? Ini dengan Ustadz Somad. Nih, Ustadz Somad nih. Begitu habis selesai, langsung pergi. Sebentar ya Ustadz. Tapi kalau ibu yakin dengan Allah, tidak ada cemas, tidak ada khawatir, semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Ibu,
kabarnya suaminya meninggal. Iya Pak Ustadz. Ibu nggak sedih? Udah lama saya serahkan sama Allah. Bahkan udah lama saya doakan, ya Allah ini milik, kalau mau ambil aja. Jadi kalau kita tertawa, itu tertawa kita bukan karena nafsu, tapi karena Allah. Hari ini kita bahagia karena kita dipilih di antara hamba Allah untuk menjadi seorang muslim. Bapak dipilih Allah menjadi seorang muslim. Ibu dipilih Allah menjadi seorang muslimah. Berapa banyak hari ini berjalan di atas muka bumi Allah, berkata-kata dengan lisan titipan Allah, bernapas dengan udara milik Allah, paru-parunya pinjaman Allah, tapi tidak mengenal Allah. Hari ini kita mengenal Allah. Yang paling besar bukan harta kita, bukan rumah kita, bukan uang kita. Yang paling besar adalah Allahu Akbar. Kita tidak pernah memperdulikan diri kita karena kita sudah serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kadang kita sholat, kita nggak ingat kapan kita menyerahkannya sama Allah. Makanya sholat itu perenungan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini sekarang banyak orang sholat nggak ingat Allah. Seperti dapat tempe mandoan panas minyak. Mudah-mudahan dengan sholat kita makin takut kepada Allah. Ngajilah dengan orang yang takut pada Allah. Dengan kita dengarkan suaranya. Saya terus terang kalau ngaji sama Ustaz Somad itu takut sekali. Takut kenapa? Suaranya keras, saya terkejut, saya kaget. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama dulu itu takutnya kepada Allah itu luar biasa, sehingga kalau dia duduk bersama jamaah, jamaahnya ikut takut kepada Allah. Saya malu kepada Allah. Saya ngasih tabligh akbar, pengajian, ceramah. Mudah-mudahan ceramah yang saya sampaikan ini membuat jamaah ini takut minum khamar, takut berzina, takut pakai narkoba. Saya ini orangnya pemabuk Pak Ustadz, pelaku maksiat. Saya tobat karena dengar ceramah Ustadz. Alhamdulillah. Saya Pak Ustadz dengar ceramah Ustadz takut sekali. Takut apa Bu? Takut paket saya habis. Mudah-mudahan yang paketnya habis diganti Allah. Rezeki yang berlimpah insya Allah. Banyak juga yang paketnya habis. Ini sifat yang pertama. Berikutnya yang kedua. Ulama selalu dijadikan tempat bertanya dalam segala masalah kehidupan. Mana dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ibu mau beli motor, nggak ngerti masalah motor, nanya ke pakar motor, dan jangan nanya ke pakar bulu. Bapak mau beli rumah, bapak nggak ngerti masalah bangun rumah gimana, pondasinya gimana, plafonnya gimana, maka nanyanya ke pakar rumah. Maka dalam masalah halal haram kita bertanya kepada ulama, dan ulama menjawab sesuai dengan ilmunya. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah para ulama, in kuntum la ta'lamun. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini kan tahun-tahun politik nih Pak Ustadz. Betul. Kira-kira nanti kalau ada yang ngasih serangan fajar pagi-pagi tanggal 14 Februari 2024, itu uangnya halal apa enggak Pak Ustadz? Haram. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang nyogok, yang nerima sogok, haram. Tapi duitnya banyak Pak Ustadz. Berapa? 500.000. Haram. 500 juta Pak Ustadz? Nanti kita cari dulu dalil-dalil. Sekali haram tetap jangan karena sedikit haram, begitu banyak halal.
Doakan supaya Ustadz Somad istiqomah. Jangan-jangan nih Ustadz Somad ngomong gini karena nggak dapat. Begitu dapat, nanti ibu kalau dapat uang dikasih orang, ibu ambil atau enggak? Kalau saya ambil. Ibu ambil atau enggak? Tadi ragu. Ambil uangnya, serahkan untuk masoleh ammah, kepentingan umum, pembangunan masjid, kotak masukkan. Jangan kasih anak istri makan haram. Dibelikan ke beras, berasnya masuk rice cooker, 1 jam berubah jadi nasi. Begitu kita buka tutupnya masih beras, lupa mencet. Pencet lagi, tutup setelah 1 jam baru buka. Amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. 1 piring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari yang haram-haram. Assalamualaikum Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Ini Pak Ustaz, kami lagi lari-lari di jalan. Ada apa? Ada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan apa? Ini ada sapi baru aja ditabrak, kambing baru ditabrak truk Pak Ustaz. Ini gimana Pak Ustaz? Takutnya mati nanti. Kami sembelih ya Pak Ustaz ya. Sembelih cepat, takut mati. Selesai. Handphone pun mati. Lupa nanya, itu sapi punya siapa? Itu kambing punya siapa? Itulah saya terjebak oleh jamaah. Karena mendengar dia tersengal-sengal, tergesa-gesa, saya pun terikut juga, kena prank. Mudah-mudahan Allah mengampunkan mereka semuanya. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau kami mau bertanya kepada Ustadz, tanyakanlah kepada ulama yang kira-kira jawabannya menambah iman. Tanyakanlah kepada ulama yang kira-kira jawabannya menambah ilmu. Tanyakanlah kepada ulama yang kira-kira jawabannya menambah amal. Iman, ilmu, amal. Jangan nanya yang aduh Ustaz, ya nanti kalau kita ke bulan kiblatnya kemana? Ustaz, ya Nabi Adam sama Hawa nikah pakuannya siapa? Ustaz, ya bumi itu peta apa bulan? Terus pengaruhnya ke amal kamu apa? Coba tanya tentang masalah wudhu, tanya tentang masalah sholat, tanya tentang masalah tayamum. Ini orang kalau mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel. AC-nya rusak, dia bawa ke servis AC. Handphonenya rusak, dia bawa ke toko handphone. Tapi ketika agamanya rusak, ibadahnya rusak, dia benerin sendiri. Jahil sendiri, bodoh sendiri, jawab sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri, masuk neraka rame-rame. Sampai hari ini Abdul Somad kalau mau memutuskan sesuatu masih nanya pada ulama. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal. Ustaz Somad kan ustaz. Betul, saya ustaz. Ibu mengakui saya ustaz. Dari bunyinya sepertinya enggak. Saya ustaz. Tapi kalau masalah yang bersifat pribadi, saya takut menjawab. Karena khawatir ada kepentingan pribadi. Saya nanya sama ulama. Lebih selamat kalau kita nanya sama ulama. Tiba-tiba suatu hari saya dikasih amplop. Tulisannya zakat. Kalau saya pakai otak saya untuk menjawab diri saya, zakat ini halal atau tidak halal? Halal. Masuknya kemana? Fisabilillah. Tapi saya tidak mau kepentingan pribadi. Saya tanya teman saya di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada amplop tulisannya wakaf.
Saya halal nggak? Ini ada tulisannya zakat. Halal nggak saya nerima? Tidak halal. Serahkan ke fakir miskin. Nggak masuk saya dalam 8 asnaf. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Masa di antara yang 8 ini saya nggak masuk? Kamu nggak masuk. Ya apa boleh buat? Sami'na wa ata'na. Kenapa Ustaz tanyakan itu? Karena amplopnya tipis. Kalau 1 koper saya ambil. Nah itu Ustaz Somad nggak betul. Masa dia ngajari yang nggak benar? Kita mau banyak, mau dikit, mau hebat, mau tidak, kalau terkait dengan diri kita, tanyakan pada para ulama. Dulu orang kalau mau nikah nanya ulama. Pak Kiai, Habib, ini calon istri saya sesuai apa enggak ya? Waduh, kayaknya nggak sesuai. Kenapa Habib? Nanti kalau kalian nikah jadi fitnah. Loh kok begitu? Soalnya bagi dia, bagi kamu beda. Dia bagi kamu ini takdir baik. Tapi kamu bagi dia takdir buruk. Jadi kalau gitu gimana? Ya cari yang selevel lah. Ini emangnya kenapa? Ini seperti bidadari. Kamu ya tahu sendiri. Mau buat rumah, nanya ulama. Kiai, saya ini mau buat rumah kira-kira gimana ya? Mau menikah, tanya ulama. Lahir anak, nanya ulama. Kira-kira anak saya ini namanya siapa? Anakmu ini kasih nama Abdus Somad. Nama saya bukan dibuat bapak saya, bukan dari ibu saya. Ditanyakan kepada ulama. Ini sekarang orang buat nama suka hatinya. Nonton bola, kasih nama yang gawang. Nonton artis, kasih nama artis. Apa ini? Kadang lagi tren ini. Nama suami, nama istri campur-campur. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, nama anak Letoy. Kenapa suami? Kalau saya nyebut sesuatu kebetulan namanya, tolong jangan somasi. Nah ini termasuk takut juga. Berarti bukan ulama. Katanya kalau takut hanya kepada Allah. Jadi apapun masalahnya tanyakan kepada para ulama. Ustaz Somad, Ustaz kan ulama kami, Ustaz kami guru kami. Tolong Pak Ustaz datang ke rumah ya. Ada apa Bu? Ini anak saya Pak Ustadz di kamar terus, nggak sholat, nggak ke masjid, nggak mandi, nggak makan. Terus tolong Ustadz ruqyah. Terus dia ngapain di kamar? Main game online. Saya nggak datang ke rumahnya karena saya nggak pernah baca doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Itu bukan salah saya, itu salah orang tua yang tidak mendidik anak dengan benar. Bertanyalah kepada ulama, bagaimana cara mendidik anak, makanan apa yang diberikan, bagaimana cara membesarkannya, apa doa-doanya. Ketemu dengan ulama, minta doakan anaknya, ambil kurma, dikunyah-kunyah namanya tahnik, minta usapkan, bacakan sholawat, bacakan al-fatihah. Begitulah kami diajarkan oleh orang-orang tua kami. Makanya saya kemanapun pergi, ketemu dengan para habaib, ketemu dengan kiai, sampai hari ini memuliakan para ulama, karena begitu almarhum ayah, almarhumah ibu mendidik saya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bertanya kepada ulama setiap keputusan kita. Saya tidak pernah kecewa dan marah setiap mengambil segala keputusan. Saya tidak pernah merasa mempersalahkan diri saya setiap keputusan saya. Kenapa? Karena sebelum memutuskan, saya bertanya kepada ulama. Saya pergi ke Makkah bulan Januari tahun 2019. Saya ketemu dengan Habib Rizik bin Syihab. Saya bertanya kepada beliau, apa yang mesti saya ambil keputusan Sayyidil Habib? Kata Habib, ambil keputusan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi, semuanya baik dan indah. Kenapa? Karena kita menyertakan ulama. Nabi sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi Nabi. La nabiyya wa la rasulah ba'dah.
Tidak ada nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada beberapa ngaku nabi sudah ditangkap polisi. Polisi yang paling hebat di dunia adalah Kepolisian Republik Indonesia. Dalam 1 tahun bisa nangkap 2-3 nabi.